Ya, selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Ang Bambang Setiawan, Kuwu Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, dan juga ada Pak Nur Hidayah, Ketua Program Studi Arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Ang Bambang, tadi terputus jeda iklan. Ini berkaitan dengan memaksimalkan dana desa yang harus terserap dan betul-betul ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, karena selama ini Pak Nur dan juga Ang Bambang bahwa dana desa yang ada di setiap desa, maaf, terkadang ini monoton gitu ya, hanya itu saja yang dikerjakan, tidak ada terobosan-terobosan baru gitu bagi pemerintah desa untuk masyarakatnya. Jadi paling ujung-ujung kalau ada dana desa, jalan rusak tambal dikit karena ini jalan desa, paling hanya seputar itulah berputar-putarnya. Ang Bambang. Iya. Ya, terlepas di masa pandemi ya, di tahun 2020 ini kan dana desa mayoritas 80% hampir gitu kan untuk PLT ya. Nah, kita di desa ini memiliki dana desa yang kata orang besar gitu, 1, sekian miliar, gitu kan, rata-rata 1 miliar gitu. Tapi kalau kita dibagi, apalagi dengan jumlah penduduknya yang mungkin desanya banyak, seperti saya 6.500 gitu, atau desa-desa ada yang sampai 10.000, iya, 10.000. itu menyerap aspirasi masyarakat itu akhirnya diecer-ecer, akhirnya habis gitu. Nah, makanya kalau kita tidak punya strategi, tidak punya grand design tadi untuk mengoptimalkan dana desa yang ada, selama satu masa RPJMDes, jadi kita juga mengenal ada RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Sehingga pembangunan itu terencana dengan baik sesuai goal yang diinginkan. Di antaranya yang diarahkan oleh pemerintah pusat, yaitu bagaimana dengan dana desa ini, desa bisa menjadi desa mandiri. Gitu. Karena kita tidak tahu dana desa ini ke depannya akan terus-menerus, apakah mudah-mudahan akan terus meningkat, karena kita tahu pentingnya membangun desa, atau akan menurun. Nah, ini menjadi PR bagi negara kita, belum selesai diskusi tentang ini, tapi ya dengan amanah yang ada saat ini ya bagaimana kita bersama-sama memanfaatkan dana desa ini untuk menciptakan kemandirian di tingkat desa, untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa, dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang krusial, yang prioritas. Nah, untuk itu butuh sebuah perencanaan yang saya kira akan sangat baik apabila dibantu oleh ahlinya, yaitu di kalangan akademisi gitu ya. Baik, Bang, misi Anda itu ya, ini kan sudah menggandeng Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Misi Bang sendiri apa sih gitu? Tadi disebutkan Bestari itu. Iya, ya betul. Jadi kita Bakung Kidul Jaya Bestari ya. Jaya itu mencapai sebuah kemajuan, dan Bestari kita ingin menghadirkan generasi yang lestari gitu kan. Gitu. Jadi diantaranya tadi kita ingin menjadi desa wisata, ya dengan membangun 8 titik kawasan, itu ya. Kawasan balai desa sebagai rest area, kawasan wisata diantaranya Kalimati, kawasan wisata Kalimati yang terdiri dari pohon-pohon bambu seperti Papringan Temanggung, kawasan agrowisata, kawasan Keramat Surang, ada juga gitu. Ada juga Keramat Surang. Terus juga kita ingin membangun portofolio Tape Bakungnya, ada monumen Bakung dan penataan kawasan jalan kabupaten. Nah, ini ya. Mungkin kita sangat meminta bantuan dari pemerintah kabupaten untuk bisa merapikan jalan-jalan desa, dan juga pastinya drainase desa. Karena masalah jalan rusak ini kan mulai dari drainase tersebut gitu. Mudah-mudahan lah dengan kita di tingkat desa dibantu oleh semua pihak, mudah-mudahan cita-cita kita bersama itu bisa tercapai. Baik, kembali saya ke Pak Nur nih sebagai akademisi ya. Bagaimana sih kampus berguna untuk desa, Pak Nur? Ya, tentu saja bahwa kampus memang sebagai sarana ilmu pengetahuan ya. Jadi sumbernya ilmu pengetahuan ada di kampus. Nah, kampus mengimplementasikannya kepada masyarakat gitu ya. Dan ini kampus bukan hanya sebagai menara gading saja ya. Betul sekali, Pak. Jadi kami berusaha bagaimana supaya ilmu yang kami terima di kampus bisa tersebar di masyarakat gitu tuh. Sehingga ilmu yang ada ini bermanfaat buat masyarakat. Nah, terkait dengan tadi bahwa kampus itu bisa menjadi lebih baik apabila kita turun langsung ke bawah gitu, sehingga nanti ilmu pengetahuan bottom up ya. Ya, artinya bahwa pengetahuan itu akan
terserap oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Itu ya, kampus berguna untuk desa gitu ya. Dan menurut Pak Nur, apakah hal ini yang dilakukan oleh Ang Bambang juga ini patut ditiru oleh desa-desa yang lain menurut Anda? Ya, kalau saya melihat bahwa visinya Pak Bambang ini luar biasa sekali ya, karena beliau memang merencanakan desa dari mulai awal memimpin sehingga arahnya jelas mau kemana desa dibawa gitu kan. Nah, saya melihat beberapa desa masih belum maksimal dalam mengoptimalkan visinya. Jadi yang saya lihat ada beberapa desa yang masih berorientasi pada kepentingan-kepentingan gitu. Kepentingan baik itu golongan maupun ya pribadi gitu. Nah, kalau Pak Bambang saya lihat bahwa kepentingannya adalah untuk keberlanjutan daripada proses pembangunan ke depan untuk anak cucu mungkin ya. Sehingga nanti pemikirannya bukan untuk saat ini tapi untuk ke depan. Kontinuitas ya. Kontinuitas, ada betul sekali sih. Keberlangsungan. Betul sekali. Itu yang saya lihat bahwa terkait hal itu ini juga saya harap bisa jadi pilot project untuk desa-desa yang lain dalam proses pengembangan desanya, sehingga dalam proses pengembangan nanti ke depan desa juga punya grand design yang memang menjadi tolak ukur dalam proses pembangunan, sehingga tadi pembangunannya terarah, terstruktur, tidak sporadis. Ya, itu kira-kira seperti itu. Dan sepanjang sepengetahuan dari Pak Nur sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh Desa Bakung Kidul, ini kali pertama gitu bahwa desa menggandeng perguruan tinggi untuk bagaimana memetakan master plan, desain, database gitu. Ya, ini adalah kali pertama kita diminta oleh desa untuk memberikan masukan-masukan. Nah, ini juga tadinya kami berharap sih banyak desa yang memang meminta, tapi sampai saat ini, sebelum kami bekerjasama, belum ada yang meminta gitu, sehingga kami kesulitan untuk memasuki desa, membagikan sedikit pengetahuan lah ya. Nah, alhamdulillah Pak Bambang ini meminta langsung datang ke kampus kami, lalu kemudian kita sempat diskusi dan alhamdulillah sampai dengan MOU kita melaksanakan itu. Oke, dan ini bisa menjadi pilot project ya. Betul sekali. Kalau Ang Bambang sendiri ini tadi disebutkan oleh Pak Nur ya, bahwa ini kali pertama gitu ya ada desa yang meminta untuk boleh dibilang ini adalah untuk mendampingi ya bagaimana untuk mengarahkan pembangunan di desa. Ini diharapkan desa-desa yang lain pun ini bisa mengikuti jejak dari Bakung Kidul ya, Desa Bakung Kidul maksud saya. Ini kali pertama gitu, Bang. Iya. Ya mungkin kali pertama Pak Nur ya yang tahu, cuman kami memiliki sebuah konsep sinergi ya. Artinya kita tidak mungkin bisa sendiri dalam menjawab semua PR-PR yang harus kita laksanakan di masyarakat gitu. Aspirasi masyarakat sangat banyak dan sebisa mungkin kita bisa menunaikan aspirasi tersebut dengan anggaran reguler yang terbatas gitu kan. Dana desa, alokasi dana desa, bantuan-bantuan provinsi reguler gitu kan. Nah, kita ingin menggelar nih mana yang prioritas sehingga bisa dibiayai dari anggaran-anggaran reguler, dan yang lainnya bisa kita carikan sumber-sumber dana selain dari dana reguler. Karena banyak juga potensi kita untuk bisa mendapatkan bantuan baik dari tingkat pemerintahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat ataupun non pemerintahan. Dan itu setidaknya kalau kita punya master plan ya mungkin yang kita ajukan anggaran tersebut ya melihat kesungguhan dan kesiapan kami. Itu ya. Gitu, ya. Baik. Oke, tahan dulu nih Ang Bambang dan juga Pak Nur, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikut ini.